Oke guys. Nah, kali ini gue berkesempatan untuk mengunjungi rumahnya Mas Fitra Eri. Wah, penasaran nih, dia punya mobil apa aja ya? Dan punya cerita nggak dari setiap mobilnya? Nah, gue telepon dulu nih Mas Fitranya. Halo. Halo Mas Fitra. Ah, saya udah di depan nih Mas. Oh, Oke. Oke, Mas Fitranya sekarang menuju keluar. Halo Mas. halo Mas Riko. Waduh. Sorry nih Wah. Mas, ganggu Mas. Sorry. Oke. Silakan, Aduh, silakan. Apa kabar Mas? Baik. Apa kabar Mas Riko? Wih, alhamdulillah baik. Waduh, ini ada... Oh, ini mobil tes. Oh, ini mobil tes? Ya kan saya kan reviewer kan. Jadi Oh iya benar. kebetulan ini space di sini nih memang ganti-ganti mobil tes terus. Berarti setiap hari ganti ya kalau misalnya Nggak ini... setiap hari lah, setiap minggu kira-kira. Setiap minggu Iya, ganti, betul. pasti mobil tes. Nah, mobil yang biasa sering dibawa mobil apa nih Mas? Mobil tes. Mobil tes ya? Oke, Kecuali selain kalau mobil tes- misalnya lagi saya mau pakai mobil sendiri, biasanya saya nggak ngetes mobil. Nah, baru habis itu saya pakai mobil lain gitu ya, mobil lain, mobil saya sendiri maksudnya, Iya. supaya bisa Ada apa aja Mas? Ada yang di sini ada Alphard. Alphard ini sering dipakai juga karena istri saya yang pakai. Ada HRV, ada Mercy A250, ada VW Golf, terus ada Miata, ada Suzuki Jimny, ada BMW E30, BMW E36, Mitsubishi Expander, terus Datsun Go. Datsun Go. Nah, setiap mobilnya Mas Fitra ini pasti ada ceritanya dong, ada Iya, history. pasti. Kita boleh lihat yang di depan, di yang paling belakang dulu nih Mas? Boleh, Kayak boleh. Mau yang mana dulu? Yang merah dulu. Yang merah dulu nih Mas. Oke, ini VW Golf MK7, jadi generasi ke-7 VW Golf TSI. Oke. TSI itu mesinnya 1400 cc, turbo, tenaganya 140 HP, torsi 250 Nm, dan ini mobil dibeli tahun 2014. Mobil ini dibeli tahun 2000. Pertama kali mobil ini baru keluar. Kenapa? Soalnya saya udah pakai VW Golf itu dari MK4, dari generasi keempat. Generasi keempat saya pakai GTI, generasi kelima saya lewatin, generasi keenam saya pakai MK6 TSI. Iya. Nah, habis MK6 TSI terus ini MK7. MK7. Iya. Nah, kalau boleh tahu juga nih, ini kira-kira mobil keberapanya Mas Fitra nih? Hah? Mobil keberapa tuh ngitungnya dari mana? Dari mobil pertama, kedua, dan ini yang ketiga mungkin? Saya pertama kali beli mobil pakai uang sendiri itu tahun 2001. 2001. Jadi saya udah lupa ini mobil keberapa yang Oh, ini mobil kesekian. Oke Mas, Mas Fitra kan Mas Fitra tadi udah cerita juga dari pakai mobil pakai VW Golf itu dari yang dari generasi keempat. dari generasi keempat. Dari ya? generasi keempat sampai sekarang ke generasi ketujuh, walaupun generasi keenamnya di Lima, mana? yang kelima dilewatin. Yang kelima dilewatin. Nah, ada cerita nggak sih sebenarnya story dari VW Golf ini sendiri? Jadi dari dulu tuh, dari saya kecil tuh saya selalu tertarik sama yang namanya VW Golf. Karena ini mobil jarang di Indonesia, tapi kalau di Eropa kok laris banget. Oh, ternyata saya baca review di luar negeri, ternyata ini dia enak dikendarai, efisien, terus habis itu reliable. Nah, makanya saya beranikan diri beli yang bekas waktu itu MK4 tuh bekas GTI. Ih, kok enak ya. Bantingannya tuh kayak mobil Eropa, tapi harganya juga nggak mahal-mahal banget. Posisi nyetirnya enak, mesinnya kenceng, hemat juga. Nah ya udah, tapi MK4 tuh waktu itu cuma ada manual. Oke, ya. Pas MK5 keluar saya masih seneng sama MK4-nya, nggak tuker dulu. Begitu MK6 keluar, ih kok cakep ya mobilnya ya. Ya udah dijual MK4-nya, diganti MK6, ternyata enak, dan setiap generasi Golf itu makin lama makin enak, tapi tetap ada ciri khasnya, ciri khas Eropanya sama ada ciri khas desainnya, makanya udah deh beli Golf aja terus. Bahkan mungkin ini aja baru mau diganti kalau nanti Golf generasi berikutnya keluar lagi. Karena benar-benar karena backgroundnya Mas Fitra sendiri nih ya, Iya. seorang pembalap nih. Berarti kan yang ditonjolkan dari VW Golf sendiri adalah performa dari engine ya, mesinnya Performa pasti. engine, terus posisi nyetir, rasa berkendaranya juga nyaman tapi sporty, sama modelnya saya suka modelnya tuh kayak abadi gitu loh VW Golf tuh. Benar-benar.
Nah, Mas Fitra, kalau ini berarti dulu punya MK4, wah sering ini dong ya, mencoba performance dari engine-nya sendiri berarti dong? Iya, karena waktu itu kan MK4 itu tenaga standarnya itu 150 HP yang GTI. Waktu itu kita gedein bus turbonya sama kita remap ECU-nya jadi 200 HP. Oke. 200 HP dan itu mobil enak banget. Oke, saya nggak suka ngebut di tol ya, tapi akselerasinya tuh enak dan beda rasanya. Mesin 200 HP dari Eropa sama dari negara lain tuh ada bedanya karakternya tuh lebih kalem tapi pasti gitu. Ada nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nah Bu, berarti nanti kalau ada next generation-nya berarti mungkin akan berminat juga kali ya? Kalau ada duitnya. Kalau harganya terjangkau sama saya ya mungkin saya beli lagi. Oke, nah next nih Mas, nih ada Mercy. Ini Mercy A250 AMG Line. Ini yang terbaru di garasi ini. Ya. Walaupun ini belinya bekas. Ini tahun 2000 mobilnya 2014 tapi baru keluar dari dealer Mercy itu 2017. Ini saya beli buat istri saya sehari-hari. Jadi istri saya kalau misalnya nggak pakai supir, dia bisa pakai ini sehari-hari. Kenapa beli ini? Karena satu, bentuknya keren, terus dia pakai kit dari AMG dan mesinnya itu bertenaga sekali. Oke. 2000 cc turbo 211 HP. Itu tenaganya artinya sama kayak Golf GTI. Iya, oke. Gitu. Makanya ini baru 2 bulan lah, baru 2 bulan kita ambil. Iya, dan kalau dipakai cewek juga kelihatannya ini ya, cocok lah. Sebenarnya kalau yang buat cewek tuh A200 ada. A250 tuh sebenarnya lebih maco lagi buat cowok, cuman saya bilang kan bukan cuman istri saya yang pakai, kadang-kadang saya pakai juga gitu kan. Ya udah A250 kita pilih. Oke, siap. Nah, Mas, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil nih mobil nih, ngobrol dulu nggak, cerita dulu nggak ke istri? Ngobrol, jadi istri saya waktu itu dikasih pilihan, istri saya kan mau mobil buat sehari-hari. Kalau yang nanti di depan ada Alphard, nanti kita bisa lihat itu kan kalau sama driver. Nah begitu sehari-hari, oke, artinya hatchback atau mobil yang ukurannya compact. Waktu itu saya kasih 3 pilihan. Ada Peugeot RCZ, ada Mini Cooper S, sama ada Mercy A250. Kita tes tiga-tiganya, akhirnya istri saya pilih yang ini. Ini, nah oke nih, Mas Fitra kan reviewer nih, berarti menyampaikannya sama istri gimana dari 3 tuh? Plus minus ya, di YouTube semua. Pokoknya ini Peugeot RCZ misalnya ya. Keunggulannya ini modelnya unik, ini cukup eksklusif di Indonesia. Kemudian ini dalamnya mewah dan lega, tapi kekurangannya bantingannya keras. Terus habis itu mesinnya juga tenaganya nggak besar-besar amat. Begitu juga, jadi setiap mobil saya kasih tahu plus minusnya, plus dia disuruh nyetir. Oh, berarti sama ya dengan yang ada di Iya, itu. iya. Oke, Jadi benar-benar. saya mau yang tiga-tiganya yang mana terserah, tapi saya kasih plus minusnya secara fair. Oke, benar. Tapi istri kan dapatnya enak, live, langsung dari Mas Fitra sendiri. Langsung, dong. iya. Oke, next mobil nih Mas, kayaknya kita lihat keluar ya. Nah, ini dia nih, ada HR-V. Ini tahun berapa Mas? Ini tahun 2015, pertama kali HR-V itu keluar di Indonesia. Oke. Jadi memang kita tuh selalu butuh mobil SUV. Kebetulan ayah saya juga itu sukanya SUV kemana-mana. Nah ini mobil ini sering dipakai sama driver saya dan ayah saya. Ini kami beli itu tahun 2015. Jadi pertama kali itu ada gosip bahwa Honda mau ngeluarin HR-V. Kita lihat bentuknya, wah keren juga ya. Mobilnya belum launching kita udah pesen. Jadi begitu mobilnya launching, kita langsung ambil ini. Ini benar-benar tangan pertama dari baru yang 1,8 Prestige. Oke, nah berarti ini kan mobil ini kan sering dipakai sama ayahnya Mas Iya, Fitra nih. iya. Nah, ikut andil nggak sih sebenarnya ayah pada saat ini Mas Fitra mau ngambil, atau ayah mungkin yang lain dong? Oh ini justru pilihan ayah. Ini benar-benar Iya, pilihan justru ayah. ini berarti. pilihan ayah. Oh, memang Iya. kelihatan banget berarti karakter dari ayah itu adalah suka SUV. Nah, SUV, punya iya. cerita nggak sih Mas? Karena ini kan mobil yang diambil dari baru gitu kan. Iya. Sementara kalau kita lihat Mas Fitra kayak bisa memilih mobil yang bagaimana dan bagaimana. Ini ada cerita nggak dari? Ini mobil ya, sebenarnya SUV pertama Honda yang kita punya itu CR-V. Iya. Terus habis itu ada HR-V, wah compact ya. Dan kita nggak nyangka ternyata sampai 5 tahun ini mobil sangat reliable. Dan ayah itu make bener-bener sering banget waktu itu, hampir tiap hari. Terus akhirnya sekarang jadi mobil perang. Mobil perang tuh bener-bener mobil parkir di luar buat sampai ini lihat udah
Ini ada tiang nggak mau minggir waktu nggak mau minggir. mundur ya sama driver, jadi kena terus lecet-lecet di mana-mana. Tapi mobil ini reliable dan irit juga bensinnya. Jadi ini mobil yang banyak jasanya buat keluarga kita. Oh. Tapi memang kalau harus ada yang dijual, kemungkinan ini nanti yang dijual pertama. Ini yang dijual iya. pertama ya. Oke. So far ayah bagaimana Mas? Ketika dia Mas Fitra, oke ayah kita akan beli HRV tahun 2000. Oh dia senang, karena ini dia pilihannya dia. Tapi sekarang dia senang juga karena HRV ini kan kemungkinan juga ini udah 5 tahun mobilnya. Dan saya udah kasih mobil pengganti buat ayah saya. Oh saya tahu nih. Iya, Jimny tapi nanti ya? kita lihat Oke, ya. Oke, Mas Fitra kita lanjut ke mobil berikutnya nih. Wah, ini ada Alphard-nya kan. Saya lihat di YouTube ini Mas Fitra beli di seva.id ya. Ini pertama kalinya saya beli mobil online. Jadi beli mobil bener-bener nggak pakai lihat kondisi, online, karena saya percaya waktu itu Seva itu kan punya Astra. Iya. Nah, ini sama kayak ini bajunya. Iya. Ini. Seva punya Astra, jadi nggak mungkin nih Astra nih main-main. Kalau dia bilang bebas banjir, ya pasti bebas banjir. Bebas tabrakan, pasti bebas tabrakan. Surat-surat lengkap, tidak bermasalah dengan polisi, tidak bermasalah dengan hukum, kondisi baik, kilometer tidak dimundurin. Ya udah, saya lihat di iklannya, tadinya mau beli Foxy. Oh tadi mau beli Foxy. Baru. Ya. Tapi Foxy waktu itu inden. Ini buat istri saya kan, ke kantor tiap hari. Terus habis itu, ya udah selama nunggu inden, gimana kalau kita cari Alphard? Oh, Nah, okay. Kebetulan waktu itu Seva juga baru muncul. Nah ini ada website dari Astra yang menjamin ini mobil masih benar-benar bagus. Apalagi ada pilihan expert. Ya, waktu mobil itu, kan. bekasnya ya, pilihan expert. Ya udah deh, coba deh. Coba ke Astra, ya, ada Alphard apa enggak? Bukan nelpon sih, ngeliat di website. Wih, ada Alphard tahun 2013. Warnanya juga sesuai. Terus abis itu ini apa? Kondisinya juga masih bagus karena masuk pilihan expert di situ Seva. Ya udah, saya bilang saya ditelepon sama Seva, saya telepon, terus habis itu ngobrol-ngobrol, kondisinya masih bagus, kilometer juga masih rendah. Udah deh, sekalian saya bikin video YouTube waktu itu. Sekalian saya buktiin aja benar apa enggak Seva. Gitu. Ya udah saya transfer langsung. Ditransfer uangnya, terus nggak berapa lama mobilnya datang, begitu lihat, wow. Ternyata bagus banget, mulus banget, benar-benar seperti baru. Terus saya bilang ke istri saya, ya udah, kamu pakai dulu. Kalau kamu nggak suka, nanti Alphard-nya kita jual, kita beli Foxy. Karena baru. pilihan pertama dari istri adalah Foxy. Yang ada sampai sekarang nggak mau ditukar deh. Nggak mau ditukar. Sampai sekarang masih enak mobilnya. Dan ini salah satu mobil yang paling sering dipakai juga. Kalau hari kerja itu sama driver, sama istri saya. Kalau weekend pun sering saya pakai bareng sama keluarga saya nyetir. Sampai sekarang masih enak, luar biasa. Oke, nah Mas Fitra kan banyak pilihan mobil nih sebenarnya kan yang kelasnya seperti Alphard ini nih. Kira-kira sebelum Mas Fitra untuk memutuskan untuk beli Alphard nih, punya cerita nggak sih dulunya? Gue kayak ini besok gue kalau udah berkeluarga punya anak berapa gue. Saya itu bukan orang yang, saya merencanakan ke depan, tapi bukan merencanain, nanti kalau punya keluarga saya mau beli mobil besar. Saya biasanya rencananya, mobil sport apa ya 5 tahun ke depan yang mau saya beli. Oke. Tiba-tiba berkeluarga, punya anak gitu kan. Jadi ya udah kita. Jadi ini bukan rencana saya dari masa lalu gitu. Ini benar-benar mendadak karena ya istri waktu itu masih hamil kan, nanti punya anak, ada babysitter, harus bawa barang-barang. Ya udah kita beli Alphard. Tapi kalau saya pasti pikirannya, saya pengen beli supercar apa ya nanti kalau saya itu. Tapi anyway, justru walaupun ini bukan mobil impian ya, maksudnya bukan saya mimpi punya Alphard gitu, enggak ya. Tapi ini adalah mobil yang paling nyaman, paling lega, dan salah satu yang paling reliable yang saya punya, Alphard ini. Oke, nah Mas Fitra tadi itu sempat nyinggung bahwa mobil sports car apa nih yang akan saya beli. Nah, kira-kira punya mimpi nggak sih Mas punya mobil sports car apa? Nah sekarang jadi agak beda nih. Saya bukan mimpi sport car atau supercar, saya malah pengen mobil listrik sekarang. Lebih mobil listrik? Iya, gara-gara saya sering review mobil listrik, nyoba mobil listrik seminggu, 2 minggu. Oke, salah satu mobil saya harus ada yang listrik. Soalnya mobil SUV ada, terus MPV ada, mobil yang sporty ada, tapi mobil listrik ini belum punya nih. Nah, mobil listrik lagi ngelihat beberapa alternatif, tapi itu nantilah ke depannya, santai aja. Oke, iya benar. Mas Fitra kan kita udah lihat nih tadi 4 mobil yang ada di rumah nih Mas ya. Iya. Berarti kan masih ada yang ada 6 lagi. Ada 6 lagi di
di mana-mana. Di mana-mana, oke. Tersebar. Tapi nanti kalau misalnya Mas Riko ada waktu, kalau misalnya sekarang juga ada waktu, kita jalan aja ke sana. Oh, boleh, Mas. Ke masing-masing itu. Ini pertama kalinya nih ada yang ngeliput mobil saya sampai datang ke tempat-tempat mobil itu. Boleh banget. Boleh Mas yuk? Boleh, Langsung boleh. kita ke Ayo, sana. let's go.